Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi skalar dan vektor serta operasi aljabar vektor. Saya Elinda Fatika Rahma, absen 10. Kemudian ada Adelia Safa, absen 1. Fitri Nur Wulandari, absen 17. Haris Trianto, absen 20. Heraini Desti, absen 21. Dan Indanita, absen 22. Pengertian vektor. Vektor adalah segmen garis yang memiliki nilai dan mempunyai arah. Penggunaan tanda negatif pada nilai vektor akan berpengaruh pada arah vektor. Contohnya, vektor yang dinyatakan dengan nilai positif ke arah kanan. Begitupun sebaliknya, vektor dengan arah ke kiri akan mempunyai nilai negatif. Simbol vektor biasanya berupa ruas garis dengan anak panah pada salah satu ujungnya seperti gambar berikut ini. Panjang garis menunjukkan panjang vektor tersebut dari titik pangkal P ke titik ujung Q, maka vektor disebut sebagai vektor PQ. Panjang vektor PQ ini dilambangkan dengan panjang vektor PQ. Selain itu, sebuah vektor dapat ditulis huruf kecil yang dicetak tebal seperti A, B, C, dan sebagainya. Huruf kecil yang di atas huruf itu dibubuhi tanda panah seperti pada gambar di atas. Contoh soal sebagai berikut. Gambarkanlah vektor B dari titik pangkal Y ke titik ujung Z yang bernilai negatif. Gambar di atas adalah vektor B dari titik pangkal Y ke titik ujung Z yang bernilai negatif. Yang membedakan nilai positif dan negatif adalah arah vektornya. Nama saya Fitri Nur Wulandari, absen 17. Operasi vektor pada R2. 1. Penjumlahan dan pengurangan vektor di R2. Resultan ialah sebutan dari suatu hasil yang dihasilkan dalam penjumlahan yang telah dilakukan pada kedua vektor atau bisa lebih juga. Penjumlahan pada vektor tersebut juga dapat dilakukan dengan cara aljabar atau dapat dilakukan dengan menggunakan cara yaitu menjumlahkan semua komponen yang berada tepat di dalam posisi yang sama atau bisa dikatakan seletak. Jika A vektor sama dengan A1A2 dan B vektor sama dengan B1B2, maka selanjutnya A vektor tambah B vektor sama dengan A1 tambah B1, A2 tambah B2. Sedangkan pada pengurangan vektor itu ternyata diberlakukan hal yang sama pula dengan yang terjadi pada penjumlahan. Di antaranya yaitu sebagai berikut. A vektor dikurang B vektor sama dengan A1 kurang B1, A2 kurang B2. Sifat-sifat yang terdapat dalam penjumlahan vektor itu seperti yang dijelaskan di bawah seperti ini. A vektor tambah B vektor sama dengan B vektor tambah A vektor. A vektor ditambah buka kurung B vektor ditambah C vektor tutup kurung sama dengan buka kurung A vektor ditambah B vektor tutup kurung ditambah C vektor. Yang kedua, perkalian vektor di R2 menggunakan skalar. Sebuah vektor itu sendiri ternyata juga bisa dikalikan dengan skalar atau yang biasa disebut dengan bilangan real, yang bila dikalikan akan mendapat atau menghasilkan sebuah vektor yang baru. Tetapi itu juga apabila V merupakan vektor dan K itu merupakan skalar. Perkalian pada vektor dapat dinotasikan sebagai berikut. K dikali V vektor. Selanjutnya di bawah ini ada penjelasan dari beberapa keterangan yang ada. Di antaranya, jika K lebih dari 0, harusnya vektoral K kali V dapat searah dengan si vektor V. Jika K kurang dari 0, harusnya vektor K kali V dapat berlawanan arah dengan si vektor V. Dan yang terakhir, jika K sama dengan 0, harusnya vektor K kali V ialah sebuah vektor identitas. Vektor O sama dengan 0 per 0. Apabila secara grafis perkaliannya itu dapat merubah panjang vektornya dan dapat dilihat juga pada tabel berikut ini. Saya Heraini Desti Fitri, absen 21. Menurut cara aljabarnya, perkalian vektor pada V bersama skalar K itu sebenarnya dapat dirumuskan dengan cara menggunakan rumus seperti yang terdapat di bawah ini. K dikali vektor V sama dengan K dikali V1, K dikali V2. 3. Perkalian pada skalar 2 vektor di ruang 2.
Di dalam sebuah perkalian skalar dua vektor itu bisa juga dinamakan sebagai dari hasil kali titik kepada dua vektor, yaitu yang dapat dituliskan seperti apa yang ada di bawah 3. 1. Penjumlahan beserta pengurangan pada vektor di ruang 3. Penjumlahan serta pengurangan pada vektor di ruang 3 ini sama dengan yang terdapat pada vektor ruang 2, yaitu vektor A plus vektor B sama dengan A1, A2, A3 plus B1, B2, B3 sama dengan A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3. Dan vektor A dikurang vektor B sama dengan A1, A2, A3 dikurang B1, B2, B3 sama dengan A1 dikurang B1, A2 dikurang B2, A3 dikurang B3. 2. Perkalian pada vektor di ruang 3 bersama skalar. Jika V ialah merupakan sebuah vektor dan K ialah merupakan sebuah skalar, maka perkalian pada vektor akan menjadi K dikali skalar V sama dengan K dikali V1, K dikali V2, K dikali V3. Yang ketiga, hasil dari perkalian skalar pada dua vektor. Jika vektor A sama dengan A vektor I plus A2 vektor J plus A3 vektor K. Dan jika vektor B sama dengan B1 vektor I plus B2 vektor J plus B3 vektor K. A dot B sama dengan A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Safa dari kelas 12 IPA 2, absen 1. Proyeksi ortogonal vektor. Proyeksi ortogonal adalah cara pandang mata pada sebuah objek yang ditarik garis tegak lurus pada sebuah bidang datar. Pada proyeksi vektor, objek yang diproyeksikan berupa vektor, baik itu panjangnya atau vektor itu sendiri. Bila vektor A diproyeksikan hingga menjadi vektor B dan diberi sebutan C, lihat gambar berikut ini. Nah, dari gambar kita bisa ketahui bahwa vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali vektor B dikali cos theta. Maka cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang A dikali panjang B. Kemudian panjang proyeksi atau panjang C sama dengan panjang vektor A dikali panjang cos theta. Dan cara mendapatkan vektornya itu adalah vektor C sama dengan panjang vektor A dikali vektor B per panjang B dikali vektor B. Selanjutnya panjang vektor. Panjang sebuah vektor adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung vektornya. Karena secara aljabar, titik pangkal vektor dan titik ujung vektor dalam bentuk koordinat baik dimensi 2 maupun dimensi 3, maka panjang vektor dapat ditentukan dengan menggunakan rumus jarak 2 titik. Agar lebih jelas, berikut adalah gambar dari vektor A, B, dan C pada koordinat kartesius. Saya Danita, absen 22. Jika A adalah A1 dan A2, dan B adalah B1 dan B2, maka panjang vektor A adalah akar A1 pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2, dan panjang vektor B adalah akar B1 pangkat 2 ditambah B2 pangkat 2. Jika A adalah A1, A2, dan A3, dan B adalah B1, B2, dan B3, maka panjang kedua vektor ini masing-masing adalah panjang vektor A sama dengan akar A1 pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2 ditambah A3 pangkat 2, dan panjang vektor B adalah akar B1 pangkat 2 ditambah B2 pangkat 2 ditambah B3 pangkat 3. Sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2. Vektor dalam ruang berdimensi 2 adalah vektor dengan komponen 2 dimensi yaitu X dan Y. Misalkan terdapat dua vektor 2 dimensi yaitu vektor A sama dengan A1 dan A2 dan vektor B sama dengan B1 dan B2. Jika theta adalah besar sudut antara vektor A dan vektor B, maka kosinus sudut kedua vektor tersebut dinyatakan dengan rumus cos theta sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2 per akar A1 pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2 dikali akar B1 pangkat 2 ditambah B2 pangkat 2.
Sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 3. Vektor dalam ruang berdimensi 3 adalah vektor dengan komponen 3 dimensi yaitu X, Y, dan Z. Misalkan terdapat dua vektor 3 dimensi yaitu vektor A sama dengan A1, A2, dan A3 dan vektor B sama dengan B1, B2, dan B3. Jika theta adalah besar sudut antara vektor A dan vektor B, maka kosinus sudut kedua vektor tersebut dinyatakan dengan rumus cos theta sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3 per akar A1 pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2 ditambah A3 pangkat 3 dikali akar B1 pangkat 2 ditambah B2 pangkat 2 ditambah B3 pangkat 3. Contoh soal. Panjang vektor A dan vektor B masing-masing adalah 4 satuan dan 5 satuan. Besar sudut antara vektor A dengan vektor B sama dengan 60 derajat. Hitunglah hasil kali skalar antara vektor A dengan vektor B. Berdasarkan definisi, hasil kali skalar antara vektor A dengan vektor B ditentukan oleh vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos 60 derajat. Vektor A dikali vektor B sama dengan 4 dikali 5 dikali cos 60 derajat. Vektor A dikali vektor B sama dengan 4 dikali 5 dikali setengah sama dengan 10. Jadi hasil kali skalar antara vektor A dengan vektor B adalah A kali B sama dengan 10. Soal 2. Diketahui A sama dengan 8,4 dan B sama dengan 4,3. Tentukan panjang proyeksi vektor A pada B dan panjang proyeksi vektor B pada A. Jawab. Panjang proyeksi vektor A pada B adalah P sama dengan A dikali B per B sama dengan 8 dikali 4 ditambah 4 dikali min 3 per akar 4 pangkat 2 ditambah min 3 pangkat 2 sama dengan mutlak 20 per 5 sama dengan 4. Panjang proyeksi vektor B pada A adalah P sama dengan A dikali B per A sama dengan 8 dikali 4 ditambah 4 dikali min 3 per akar 8 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 20 per akar 80 sama dengan akar 5. Contoh soal 3. Contoh soal perkalian vektor dengan skalar. 1 diketahui vektor A sama dengan 1, min 3. Vektor B sama dengan min 2, 1,5. Dan vektor C sama dengan 3I dikurang 2J ditambah K. Tentukan A, 2 vektor A, min 3 vektor B, min setengah vektor C. B. Arah dan jenis kelipatannya. Jawaban. A. Menentukan 2 vektor A, min 3 vektor B, setengah vektor C. Vektor 2, vektor A, sama dengan 2 dikali min 1, min 3, sama dengan 2 dikali 1, 2 dikali min 3, sama dengan 2, min 6. Vektor 3, vektor B, sama dengan 3, sama dengan min 3, min 2, 1, 5, sama dengan min 3, min 2, min 3 kali 1, min 3 kali 5, sama dengan 6, min 3, min 15. Setengah vektor C, sama dengan setengah kali 3 vektor I, dikurang 2 vektor J ditambah vektor K, sama dengan setengah dikali 3 vektor I, dikurang 2 dikali setengah vektor J ditambah setengah vektor K sama dengan 3 per 2 vektor I min vektor I plus setengah vektor K. B. Arah dan jenis kelipatannya. Vektor 2A searah dengan vektor A dan diperpanjang. Vektor min 3B berlawanan dengan arah vektor B dan diperpanjang. Vektor setengah C searah dengan vektor C dan diperpendek.